Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10, kelompok dasar teknologi informasi, dengan materi pembongkaran CPU akan menjelaskan sebuah video tutorial bagaimana cara membongkar CPU. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Awalya Firmansyah, dan di pinggir saya dan juga Zaki Ahmad, dan satu lagi Novaris Wardi akan menjelaskan tutorial membongkar CPU dengan baik dan benar. Sebelumnya harus kita perhatikan terlebih dahulu tentang tata cara pembongkaran CPU yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan gelang antistatik agar kita terjaga dari aluran listrik statis dan juga komponen-komponen yang ada di dalam CPU terlindungi dengan baik dan benar. Selanjutnya, persiapkan peralatan seperti obeng, pinset, dan juga wadah-wadah kecil untuk menyimpan komponen-komponen yang sangat penting di dalam CPU. Setelah itu, siapkan juga manual book untuk referensi kita ketika membongkar CPU. Dan yang terakhir adalah catat tata letak penyimpanan di dalam CPU agar ketika kita memasang kembali tidak ada kesalahan yang menimbulkan kerusakan. Oke teman-teman, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah melepaskan semua kabel yang terhubung dalam CPU seperti kabel satu daya dan juga kabel-kabel yang terhubung dalam CPU agar pembongkaran kita lebih mudah dan juga lebih aman. Setelah itu kita membuka casing CPU satu persatu menggunakan obeng dan taruh sekrupnya di tempat yang sudah kita sediakan. Ya, yang ketiga yaitu melepaskan konektor dari switch panel dan open casing dan LED. Lepaskan semua konektor, lalu lepaskan semua kartu dan pemutar DVD internal. Yang keempat, melepaskan kabel konektor power supply dan drive dan motherboard. Lepaskan semua kipas yang berdiri sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk membersihkan debu, serat, dan bulu hewan peliharaan dari kipas jika Anda berencana untuk menggunakannya kembali. Oke, selanjutnya melepaskan kabel konektor USB pada drive dan motherboard. Untuk cara melepaskan kabel, sebelumnya kita mulai, mari kita pahami sedikit tentang konektor itu. Mengapa melepas kabel konektor ID? Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin ingin melepas konektor ID. Yang pertama, upgrade. Anda ingin mengganti perangkat penyimpanan dengan yang menggunakan koneksi SATA. Yang kedua, perbaikan. Ada masalah dengan perangkat penyimpanan yang terhubung melalui konektor ID. Yang ketiga, pembersihan. Anda ingin membersihkan komputer Anda dari komponen yang tidak digunakan. Untuk langkah-langkah melepaskan konektor tersebut, matikan komputer dan cabut kabel daya. Pastikan komputer Anda benar-benar mati dan cabut kabel daya dari sub kontak. Sangat penting. Yago, bitch, you drive me crazy.
yang mengatasi diri pada baik. Mengasihi diri dengan hati-hati dan keluarkan dari casing. Yang selanjutnya Yago beats you drive me crazy. sama seperti tadi, sebuah casing mover termasuk langkah sebelumnya dengan slot ram yang terletak di dekat prosesor. Lepaskan klip, tekan dua kali pada kedua sisi slot ram untuk membuka slot. Angkat ram, angkat ujung ram dengan 45 derajat dan tarik keluar dari slot.